Karomah Abah Anom Suryalaya menolong muridnya, Ahwat, yang akan diperkosa dari jarak jauh. Abdul telah tiada. Bunga di atas kuburan Abdul yang terletak di area kuburan Blok Nyongkelang Selajambe Kap Kuningan tampak masih segar sekalipun sudah 3 hari terpanggang panas terik matahari. Begitu pula gundukan tanah merah tampak terlihat masih basah, padahal kuburan sekelilingnya sudah kering, bahkan terlihat retak-retak akibat kemarau berkepanjangan. Sepintas, tak ada yang istimewa pada kuburan tersebut. Sama saja seperti kuburan yang lainnya. Namun sesuatu yang beda akan terasa di sana. Wangi bunga akan tercium manakala orang melewati kuburan tersebut. Emangnya, siapa sih yang tertidur di dalam sana? Inilah kisahnya. Adalah Abdul, seorang laki-laki yang 3/4 usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan. Di kota metropolitan, Abdul menjelma menjadi bajingan yang super haram jadah. Ia adalah jagoan yang tak pernah kenal rasa takut. Bagi sesama penjahat, Abdul adalah momok yang menakutkan. Bagi polisi, lelaki yang sekujur tubuhnya dipenuhi tato wanita telanjang itu merupakan sosok penjahat yang super licin yang sulit ditangkap karena kepandaiannya menggunakan jampi-jampi sehingga mampu berkelit dari kejaran aparat. Kapanpun dan dimanapun, perbuatan maksiat tak pernah ia lewatkan. Hingga suatu malam di bulan November tahun 2005, niat jahatnya muncul kembali ketika melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil omprengan daerah Pelumpang, Jakarta Utara. Bersama 2 orang temannya, ditodongkannya pisau ke arah sopir dan kernet yang tidak berdaya menghadapi ancaman tersebut. Keduanya lalu diikat, lalu Abdul CS membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat, Abdul CS bermaksud untuk memperkosa wanita cantik tersebut. Dengan cara paksaan, wanita itu sebut saja Sinta diminta untuk melayani nafsu binatangnya. Namun Sinta berupaya sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari bahaya sambil berteriak, "Abah, Abah, Abah, tolong saya." Subhanallah, atas kehendaknya, di saat Abdul akan melampiaskan nafsu kebinatangannya, tiba-tiba saja burung miliknya mendadak terkulai lemas dan ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu juga kedua temannya yang akan memperkosa Sinta mengalami hal serupa. Dalam keadaan seperti itu, Sinta langsung melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Abdul CS mengalami nasib naas. Kemaluannya membengkak dan 3 bulan kemudian, 2 orang temannya mati mengenaskan akibat burungnya membesar. Untunglah, Abdul cepat sadar. Ia tahu bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Lalu, ia menemui salah seorang temannya yang sudah terlebih dahulu insyaf dan bertaubat. Setelah diutarakan maksud dan kedatangannya, teman Abdul tersebut membawanya ke salah satu majelis zikir dan kemudian bertaubat. Melalui kiai yang menuntunnya, ia pun tahu bahwa taubat tidak berarti harus menghilangkan seluruh tato yang ada di tubuhnya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul pun mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan semua amaliyahnya seperti khotaman meskipun dia hafalkan dari latinnya. Teman-teman seprofesi dulu di Jakarta banyak yang ia temui sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya, takut jika niat jahatnya kembali muncul. Di kampung halamannya, masyarakat tidak begitu saja bisa langsung menerimanya, malah menaruh rasa curiga, bahkan tak jarang kata-kata pedas sering dilontarkan kepadanya. Berbekal tanbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan berbaik budi. Sehingga akhirnya masyarakat pun dapat menerima bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang lurus. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
Dia menjadi buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya hanya untuk sesuap nasi sehingga tetap bisa melaksanakan amaliyah zikrullah seperti yang pernah didapatkannya di Jakarta. Hingga akhirnya, pada hari Jumat di tahun 2006 selepas subuh, ia dipanggil kembali oleh Allah dalam posisi tawajuh.